Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar memasuki pada tema 5 ya. Kita mulai dengan pembelajaran pertama dengan subtema yang pertama, yaitu kita belajar tentang ekosistem. Oke, kita lanjut saja pembelajaran pertama. Di sini ada sebuah percakapan mengenai ekosistem ya. Coba kita perhatikan di sini. Ada gambar perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas ya. Jadi di sini ada beberapa gambar. Satu, kita perhatikan gambar yang gersang, tidak ada tanamannya ya, hanya beberapa bukit-bukit dan air. Kemudian juga sebelahnya ada gambar yang hijau, ada beberapa hewan, beberapa tanaman dan beberapa air di danau. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang ekosistem ya. Nanti setelah belajar, kalian diharapkan dapat menyebutkan pokok pikiran pada teks ya. Kemudian juga diharapkan kalian bisa membuat tulisan tentang jenis-jenis makanan hewan. Kemudian juga menjabarkan jenis makanan hewan tersebut. Jadi kita akan belajar tentang makanan hewan atau ekosistem ya. Sini ada percakapan, Udin sangat gembira. Hari ini ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apa itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Udin menjawab, tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Edo menjawab, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Oke, kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, ini kita akan belajar tentang ekosistem ya. Udin mengatakan, menurut pendapatku lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama, yaitu tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan adalah, dicatat ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, anak-anakku tolong diingat atau dicatat atau digaris bawahi. Jadi yang namanya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri ada bagian yang hidup, yaitu biotik namanya, dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup yaitu cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, jadi paham ya. Untuk paragraf pertama kamu dapat materi biotik dan abiotik ya. Jadi biotik itu makhluk yang hidup, seperti tadi ada hewan dan tumbuhan. Kemudian yang abiotik itu terdiri dari yang tidak hidup, seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, dan juga batu. Itu adalah makhluk tak hidup. Kemudian paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hidup yang di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Jadi di sini pemanfaatan cahaya matahari dan juga ada pembuatan tanaman, pembuatan buah, atau di sini membantu tumbuhan membuat makanan. Ya, jadi cahaya matahari itu dapat membantu tumbuhan membuat makanan. Itu hal yang penting dari paragraf yang kedua. Kita lihat paragraf yang ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dari saling bergantung dan saling bergantung satu sama lain. Ya. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, jadi ekosistem itu apa? Nah, interaksi antar makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebutnya ekosistem. Tolong digarisbawahi ya semuanya ya. Jadi ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu,
populasi dan komunitas. Nah, nanti kita akan belajar nih, apa itu populasi dan komunitas. Kalau ekosistem sudah ya tadi ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup. Paragraf berikutnya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal, ingat ya. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Jadi namanya sebuah atau satu disebutnya itu individu. Kemudian tempat hidup atau tempat individu tinggal disebutnya habitat. Nah, di garis bawahi ya. Jadi habitat adalah ya tempat hidup makhluk hidup atau tempat hidup atau tempat individu tinggal ya. Jadi habitat itu namanya tempat tinggal makhluk hidup. Di garis bawahi. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ingat ya, yang sejenis. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi kumpulan individu sejenis ya. Misalnya kumpulan hewan penguin, itu kan sejenis. Ya. Populasi penguin berada di kutub utara misalnya. Jadi habitat penguin ada di kutub utara. Ingat habitat tadi tempat tinggal individu atau makhluk hidup tertentu. Kemudian kalau populasi, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, misalnya populasi semut. Nah, berarti di dalam tanah gitu ya. Kemudian di sini ada contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah, nah ini di garis bawahi ya, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput ya. Ada juga komunitas sawah. Komunitas. Jadi kamu sudah mendapatkan beberapa kata-kata penting atau materi penting. Di sini pertama tadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Kemudian habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Kemudian ada yang lagi yang namanya komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang rumput. Kalau komunitas sungai berarti ada ikan, ya, ada tanaman juga, gitu kan. Komunitas sungai. Kemudian di pinggiran sungai juga ada hewan-hewan yang lain ya. Coba kita lihat lagi halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini tentang pikiran utama. Jadi setelah kita membaca tadi tentang ekosistem, di sini diminta mencari pikiran utama dari paragraf-paragraf yang sudah kita baca. Paragraf pertama ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu isi paragraf pertama. Informasinya kamu mendapatkan materi baru yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Masih ingat biotik itu makhluk yang hidup seperti hewan dan tumbuhan. Abiotik itu yang tidak hidup seperti cahaya, matahari, air, udara, dan batu ya. Batu itu maksudnya abiotik. Yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kedua tadi di paragraf kedua kita sudah membicarakan tentang pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Paragraf ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Maka informasi yang pentingnya yang kamu dapatkan, interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup disebutnya ekosistem. Kemudian paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya kambing, burung, pohon cemara, dan lain sebagainya. Informasi lainnya yang dapat kamu pelajari di paragraf keempat tentang pengertian dari habitat, pengertian populasi, dan pengertian komunitas. Tadi sudah kita baca ya tentang pengertiannya. Habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Ya, kemudian komunitas tadi sudah kita lihat lagi. Ada yang ingat, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Kemudian populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu ya. Ini untuk yang halaman 6. Halaman berapa? Halaman 4 ya. Sekarang kita lanjut pada halaman 5. Nah,
Kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, ada hewan yang memakan batang, ada yang memakan buah atau bijinya saja, biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Ya. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Ya. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini sering merugikan para petani buah. Burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari disukai oleh tupai. Beberapa hewan memakan hewan. Beberapa hewan memakan hewan, pemakan hewan. Ya, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Ya. Demikian juga dengan kelinci. Kelinci bisa menjadi makanan bagi burung elang. Jadi ada kelompok atau golongan hewan yang memakan hewan lainnya seperti harimau. Harimau juga memakan hewan lainnya. Harimau seperti memakan kijang atau rusa, ya. Nah, itu. Sekarang setelah kamu membaca teks di atas, kemudian catat beberapa pertanyaan, ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan di atas pasti akan timbul beberapa pertanyaan. Contohnya misalnya jenis-jenis makanan hewan. Tadi sudah ya. Jenis makanan hewan itu ada yang berupa tanaman, ada juga yang berupa hewan. Hewan yang suka makan biji-bijian tadi apa? Bisa burung, ya, burung pipit. Kemudian bagian apa saja dari tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan oleh hewan? Biasanya bagian daun, ya. Ada juga yang bagian batang. Hewan apa yang menyukai batang pohon bambu? Nah, ini biasanya panda, ya. Setelah itu kita lihat bagian bawah. Nah, di sini mengamati, cari gunting gambar-gambar hewan yang terdapat pada surat kabar. Nah, ini Ibu hanya mencontohkan beberapa. Nanti kalian bisa cari sendiri hewan-hewannya. Contoh di sini Ibu kasih nama ayam, ya, gambar ayam. Biasanya makannya beras, nasi, padi, kue juga mau, ikan juga mau, biji-bijian juga mau nih. Ayam tuh makan apa aja mau, ya, disebutnya pemakan segala. Pemakan segala itu bahasa latinnya omnivora. Jadi hewan itu termasuk omnivora. Ada yang kedua kuda. Kuda hanya makan tanaman, ya, dikasih kue dia nggak mau. Hanya makan tanaman saja, rumput-rumputan, tanaman. Nah, karena hanya makan satu jenis tanaman saja, maka disebutnya pemakan tumbuhan atau dikenal dengan herbivora. Kemudian ada yang namanya kucing. Kucing kalian tahu, dia biasanya makan ikan atau daging-dagingan atau pemakan hewan lain. Nah, karena ini pemakan hewan, maka disebutnya karnivora. Ya. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang terbagi menjadi 3, yaitu ada omnivora, herbivora, dan karnivora. Ya. Kemudian kita langsung lagi ke halaman berikutnya. Sudah selesai halaman berikutnya. Di sini hanya merenungkan pengetahuan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang jenis makanan hewan, pengertian komunitas, pengertian populasi, pengertian habitat, pengertian individu. Ingat ya, dicatat. Kemudian hewan-hewan pemakan tanaman namanya apa, hewan pemakan hewan apa namanya, kemudian hewan pemakan segala apa namanya, ya. Diingat lagi. Maka materi hari ini Ibu cukupkan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.